Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-57 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang beberapa contoh dosa penyebab jatuhnya seseorang ke dalam neraka, bagian yang ketiga. Di antara dosa yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam neraka adalah dosa bunuh diri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melempar dirinya dari gunung untuk membunuh dirinya, maka dia berada di dalam neraka jahanam. Dilempar di dalamnya kekal selamanya. Dan barang siapa meneguk racun untuk membunuh dirinya, maka di dalam neraka jahanam dia akan meletakkan racun di tangannya. Dia meneguknya selamanya di neraka. Dan barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka besi tersebut di tangannya, dia menusuk dengan besi tersebut perutnya di neraka jahanam kekal selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bunuh diri bukanlah cara untuk lepas dari masalah, namun justru akan mendatangkan masalah yang jauh lebih besar. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Di antara dosa tersebut adalah membunuh tanpa hak. Allah SWT berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh orang yang beriman karena sengaja, maka balasannya adalah jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah akan marah kepadanya dan melaknatnya, dan Allah akan siapkan untuknya azab yang besar. An-Nisa 93. Para ulama menjelaskan bahwasanya maksud kekal di dalam neraka bagi orang yang membunuh orang yang beriman tanpa hak atau bunuh diri, yaitu pada asalnya inilah balasan bagi orang tersebut. Namun dalil lain menerangkan bahwasanya orang yang beriman, sekecil apapun imannya dan sebesar apapun dosanya, dia akan keluar dari neraka baik dengan ampunan Allah atau dengan syafaat. Dan di antara dosa tersebut adalah memakan riba. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung, dan takutlah dengan api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ali Imran 130 sampai 131. Dan betapa banyak praktek riba di zaman sekarang. Seseorang yang akan melakukan sebuah transaksi hendaknya mengetahui ilmunya, dan janganlah dia menganggap mudah perkara riba ini. Dan barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan di antara dosa yang berbahaya adalah menggambar makhluk yang bernyawa. Rasulullah SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban 'indallah yaumal qiyamati al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah para penggambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan maksud dari penggambar di sini adalah penggambar makhluk bernyawa. Masuk di dalamnya orang yang membuat patung makhluk bernyawa dan orang yang melukis makhluk bernyawa. Banyak para ulama yang memasukkan gambar fotografi di dalam larangan ini. Tidak diperbolehkan kecuali karena darurat, seperti untuk surat-surat penting dan lain-lain. Perbedaan pendapat di antara para ulama dan banyaknya manusia yang melakukan
janganlah menjadi alasan bagi seseorang untuk bermudah-mudahan di dalam gambar fotografi ini. Dan di antara dosa tersebut adalah dosa wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Rasulullah SAW bersabda, 2 golongan dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Sebuah kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, mereka gunakan untuk memukul manusia. Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan lenggak-lenggok, kepala mereka seperti bunuh onta yang miring. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Dan makna berpakaian tapi telanjang, ada yang mengatakan menutupi sebagian aurat dan membuka sebagian yang lain untuk menampakkan keindahan, atau memakai pakaian tetapi tidak sempurna, seperti memakai pakaian yang tipis atau membentuk badan. Seorang muslimah hendaknya bersungguh-sungguh di dalam menjaga hijabnya dan ikhlas karena Allah. Semoga kesabaran seorang muslimah atas rasa gerah, risih dan ribet yang mungkin dirasakan oleh sebagian, dan juga kesabaran menghadapi gunjingan orang lain menjadi sebab selamatnya dia dari ancaman neraka. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah.